Halo teman-teman semuanya, saya Novan Trisan Galung. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai salah satu cerita rakyat yang sangat terkenal dari Tapanuli Utara, yaitu cerita Boru Natumandi. Mari kita ikuti. Pada zaman dahulu di sebuah desa bernama Desa Banjarnahor, yang pada saat ini kita kenal dengan Desa Banjarnauli di Tapanuli Utara, hiduplah seorang gadis cantik bernama Boru Natumandi. Saat usia Boru Natumandi mulai beranjak dewasa, Boru Natumandi menghabiskan hari-harinya sebagai penenun pulau Sebaru. Dia hidup terasing di desa itu, tapi bukan karena keinginannya sendiri. Dia hidup terasing karena memang orang tuanya sangat melindungi dan sangat menyayangi Boru Natumandi. Hingga akhirnya Boru Natumandi dibuatkan sebuah gubuk oleh orang tuanya untuk tempatnya menghabiskan hari-hari sebagai penenun ulus. Pada suatu hari yang terik, Boru Natumandi sedang sibuk menenun ulus di gubuknya. Dan tiba-tiba seekor ular besar datang mendekati pintu gubuk. Dan Boru Natumandi seketika terkejut. Ketika ular tersebut mendekati Boru Natumandi, ia melihat bahwa sosok ular itu sebenarnya adalah seorang pria yang gagah dan tampan. Dan pada saat itu juga, siluman ular tersebut yang merupakan seorang anak dari Raja Margasimangungsong yang berasal dari Pulau Samosir, mencoba merayu dan mengajak Boru Natumandi untuk menghabiskan hari-hari bersama atau menikah dengannya. Karena terpesona akan kegagahan dan ketampanan dari Raja Simangungsong yang menjadi jelmaan sebuah ular, Boru Natumandi akhirnya menerima lamaran raja tersebut untuk menikah. Mereka sepakat akan pergi ke kampung halaman Raja Simangungsong yang berada di Pulau Samosir. Setelah menerima tawaran dari Raja Simangungsong, mereka pun berusaha untuk pergi ke Pulau Samosir. Mereka menitipkan pesan kepada orang tua Boru Natumandi dengan cara menaburkan sekam padi dari gubuk tempat Boru Natumandi bertenun hingga akhirnya berakhir di pinggiran sungai Aek Sigiaun. Kemudian saat mereka sudah pergi, orang tua dari Boru Natumandi pulang dan sampai di tempat tinggalnya. Kemudian mereka terkejut melihat putri sematawayangnya itu tidak berada di gubuk. Dan mereka dengan warga kampung berusaha mencari keberadaan Boru Natumandi. Kepada akhirnya mereka menemukan sekam padi yang bertaburan di dekat gubuk tempat Boru Natumandi bekerja. Lalu mereka mengikuti sekam padi tersebut hingga berakhir di sebuah liang batu besar di pinggiran sungai Aek Sigiaun yang kita kenal pada saat ini liang batu Boru Natumandi. Kemudian orang tua Boru Natumandi beserta warga sekitar terus mencari hingga pada akhirnya mereka meminta bantuan orang pintar di daerah tersebut. Dan mereka meyakini bahwa Boru Natumandi telah pergi bersama seorang jelmaan ular, yaitu anak dari Raja Margasimangungsong. Tetapi ada versi lain dari cerita ini. Ada juga yang mengatakan bahwa Boru Natumandi ditinggalkan di hamparan tak berpenghuni oleh anak dari Raja Simangungsong. Kemudian pada saat Boru Natumandi menangis dan bersedih di hamparan tak berpenghuni tersebut, seorang pengembala bermarga Sinaga yang berasal dari Pulau Samosir juga menemui Boru Natumandi. Kemudian marga Sinaga, seorang pengembala ini, mengajak Boru Natumandi untuk pergi ke Pulau Samosir dan menikah di sana. Dan pada akhirnya mereka menikah di sana. Mereka hidup bahagia di sana. Dan beberapa keturunan di bawah mereka mencari dari mana asal usul Boru Natumandi tersebut. Kemudian
keturunan dari marga Sinaga tersebut memutuskan untuk pergi mencari keluarga dari Boruna Tumandi ke daerah Tapanuli Utara atau Lurah Silimbu. Mereka pun pergi, dan di tengah jalan mereka menanyakan mengenai Boruna Tumandi. Boruna Tumandi merupakan seorang gadis bermarga Kuta Barat. Jadi Boruna Tumandi adalah keturunan dari Raja Nabarat. Ketika keluarga Sinaga mencari keberadaan keluarga Boruna Tumandi, ada pihak yang mengaku sebagai keluarga dari Boruna Tumandi. Mereka bertempat tinggal di desa Sipoholon, yaitu desa yang tak begitu jauh dari desa Banjarnauli tempat Boruna Tumandi berasal. Kemudian karena mereka mengaku bahwa mereka adalah keluarga dari Boruna Tumandi, akhirnya keluarga dari Sinaga memberikan penghormatan berupa membawa sebuah makanan tradisional dan menyerahkannya dan menyuguhkannya kepada mereka. Kemudian mereka berpesta di sana dan membuat acara di sana, dan kemudian keluarga dari Sinaga kembali ke Samosir. Pada saat kembali ke Samosir, pada saat mereka menyeberang danau, kapal yang mereka tumpangi tenggelam dan menewaskan semua keluarga Sinaga. Jadi hingga pada saat ini keberadaan dari Boruna Tumandi masih ambigu. Belum ada yang pasti di mana keberadaan Boruna Tumandi dan kemana perginya Boruna Tumandi. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.